Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mesya Putri dengan NIM 4012211122. Jadi, dalam Vienna Convention of Diplomatic Relations tahun 1961, istilah persona non grata digunakan untuk menyebut seorang diplomat asing yang dianggap tidak diinginkan atau tidak dapat diterima oleh negara penerima atau host country. Menurut konvensi tersebut, negara penerima memiliki hak untuk menetapkan seseorang sebagai persona non grata kapan saja dan tanpa harus memberikan alasan kepada negara asal diplomat tersebut. Jadi, ketika seseorang diplomat dinyatakan sebagai persona non grata, diplomat tersebut diharuskan meninggalkan negara itu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jika diplomat tidak mematuhi permintaan tersebut, statusnya akan dicabut, dan mereka tidak lagi dilindungi oleh kekebalan diplomatik yang biasanya diberikan kepada para diplomat. Langkah ini biasanya digunakan untuk merespon perilaku diplomatik yang dianggap tidak sesuai, seperti pelanggaran hukum lokal, spionase, atau tindakan yang mengancam keamanan atau stabilitas negara penerima. Dalam konteks konvensi, persona non grata adalah mekanisme diplomatik untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan tanpa menimbulkan konflik langsung antar negara. Implikasi dan pertimbangan di masa depan. Mendeklarasikan individu sebagai persona non grata dapat mempunyai implikasi yang signifikan terhadap hubungan internasional. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan antar negara, merusak hubungan diplomatik, dan menghambat kerjasama dalam isu-isu bersama. Dampak terhadap hubungan diplomatik. Jadi, deklarasi persona non grata ini dapat sangat membebani hubungan diplomatik antar negara. Hal ini dapat berujung pada tindakan pembalasan seperti pengusiran atau penarikan duta besar, sehingga semakin memperburuk ketegangan. Selanjutnya, kerjasama internasional. Deklarasi ini juga dapat berdampak pada kerjasama internasional dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Misalnya tuh seperti jika suatu negara mendeklarasikan persona non grata kepada pejabat Israel, hal ini tuh mungkin menghambat kolaborasi dalam berbagai hal seperti perdagangan, keamanan, atau penelitian ilmiahnya. Yang selanjutnya ada hak asasi manusia dan hukum internasional. Deklarasi ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia atau HAM atau pelanggaran hukum internasional. Namun, penting untuk menggunakan alat ini secara bijaksana dan memastikan bahwa alat ini tidak digunakan untuk tujuan politik atau untuk membungkam perdebatan pendapat. Jadi selanjutnya itu kasus deklarasi persona non grata terhadap Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres oleh Israel mencerminkan ketegangan hubungan antara PBB dan Israel terkait dengan konflik Israel dan Palestina yang sedang berlangsung. Tindakan ini muncul setelah pernyataan Guterres di Dewan Keamanan PBB yang menyoroti pentingnya memahami konflik secara menyeluruh, mencakup sebab-sebab jangka panjang yang berkontribusi pada ketegangan di kawasan tersebut. Guterres menyampaikan bahwa serangan Hamas pada Israel tidak terjadi begitu saja, yang ditafsirkan oleh beberapa pihak di Israel sebagai pembenaran atau minimal pengabaian terhadap tindakan Hamas. Pernyataan ini memicu kemarahan dari pemerintah Israel, terutama Menteri Luar Negeri Israel yaitu Eli Cohen yang menganggap pernyataan itu tidak adil dan meremehkan penderitaan korban serangan Hamas. Respon Israel dengan menyatakan Guterres sebagai persona non grata meskipun di deklarasi ini tidak memiliki dampak resmi karena PBB adalah organisasi internasional independen, mengindikasikan ketidakpuasan mendalam Israel terhadap sikap PBB dalam konflik ini.
Analisis masalah. Yang pertama yaitu dinamika hubungan PBB Israel. Jadi Israel merasa bahwa PBB memiliki bias yang lebih mendukung Palestina dalam konflik ini, dan pernyataan Guterres dianggap sebagai bukti bias tersebut. Sikap PBB yang kerap mengkritik kebijakan Israel di Palestina telah menjadi sumber ketegangan lama antar keduanya. Yang kedua ada konflik Israel, Palestina, dan perspektif internasional. Komentar Guterres mencoba menggarisbawahi akar konflik yang lebih kompleks daripada sekedar aksi terorisme. Sekedar aksi terorisme Hamas, yaitu melibatkan isu penjajahan hak asasi manusia dan sejarah panjang konflik. Namun, di tengah kondisi sensitif, pernyataan seperti ini mudah ditafsirkan secara negatif oleh pihak yang terlibat langsung. Yang ketiga ada konteks diplomatik dan implikasinya. Meski Israel secara hukum tidak memiliki kuasa untuk mengusir sekjen PBB, deklarasi persona non grata adalah isyarat kuat bahwa Israel merasa dikhianati atau tidak dihormati oleh kepemimpinan PBB. Hal ini berpotensi mempengaruhi hubungan diplomatik Israel dengan lembaga internasional dan memperumit upaya mediasi yang biasanya dipimpin oleh PBB. Dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada ketegangan diplomatik berkelanjutan. Langkah ini bisa memperuncing persepsi bias PBB terhadap Israel dan meningkatkan resistensi Israel terhadap resolusi atau intervensi PBB di wilayah Palestina. Yang kedua, perubahan pada pendekatan diplomasi PBB. Jadi PBB ini mungkin perlu meninjau cara komunikasinya dalam isu Israel dan Palestina untuk menghindari interpretasi yang tidak diinginkan dan tetap netral. Yang ketiga itu respon negara anggota PBB. Deklarasi ini dapat mempengaruhi sikap negara anggota PBB lain terhadap Israel atau menyoroti peran PBB dalam mediasi konflik internasional yang melibatkan aktor-aktor kuat dan berpengaruh. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan betapa sensitifnya dan kompleksnya situasi politik di Timur Tengah, serta tantangan bagi PBB dalam menjaga peran netral dan efektifnya di tengah konflik yang melibatkan kepentingan nasional dan persepsi publik internasional yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.